Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih, salam dalam kerahiman Tuhan. Yakinlah bahwa Yesus sangat mencintai saya, Anda dan kita semua. Seperti yang saya katakan dalam video sebelumnya, bahwa momen di mana gereja Katolik dituduh sesat oleh beberapa orang yang tidak bertanggung jawab, di satu sisi menjadi kesempatan bagi kita untuk semakin mendalami iman kita. Dan kali ini, saya dalam video ini mengajak kita untuk melihat 10 cara orang Katolik berdoa menggunakan patung. Cara pertama adalah memasang lilin. Salah satu yang cukup sering kita lihat di depan patung umat Katolik adalah lilin yang bernyala. Lilin ini jangan dimaknai yang tidak-tidak. Misalnya mengatakan bahwa api dari lilin itu sebagai makanan bagi jin-jin yang ada di dalam patung. Itu sangat keliru. Penyalaan lilin di depan patung sesungguhnya memuat rasa penghormatan dan mohon doa terhadap pribadi orang kudus yang digambarkan oleh patung itu. Lilin juga menyimbolkan pengorbanan. Sebagaimana Kristus berkorban, para kudus itu pun mengalami pengorbanan juga. Dan pengorbanan mereka ini kita yakini mendatangkan berkat bagi kita. Dan berkat inilah yang kita mohonkan lewat memasang lilin di depan patung. Juga lilin bisa kita maknai bahwa kita tengah memohon bantuan para kudus agar kita mengalami terang Kristus dalam kehidupan kita, khususnya dalam situasi hidup yang tampak gelap karena begitu banyaknya masalah hidup. Tradisi ini sudah sangat lama hidup dalam gereja Katolik. Sejak zaman gereja awal, tradisi menyalakan lilin pun sudah hidup di tengah umat Kristen. Jadi, lilin yang bernyala di depan patung adalah simbol doa umat Katolik. Setiap kali kita menyalakan lilin di depan patung, itu berarti secara simbolis kita sedang memohon doa dari orang kudus yang ditampilkan lewat patung-patung itu. Cara kedua adalah memasang bunga. Selain lilin, tanda penghormatan orang Katolik kepada orang kudus yang digambarkan lewat patung adalah membuat bunga di depan patung itu. Bunga di depan patung bagi orang Katolik bukan hanya untuk memperindah saja, melainkan sebagai wujud doa, suatu persembahan kepada Tuhan. Karena itu, jangan heran bahwa di banyak tempat di depan patung milik orang Katolik selalu dipasang bunga. Dan sekali lagi, jangan pikir bahwa itu ibarat sesajian yang menjadi santapan bagi patung-patung itu. Itu sangat keliru. Bahwa bunga dan aroma bunga itu pun menjadi makanan bagi roh-roh dalam patung. Itu jelas-jelas bukan iman orang Katolik. Itu tidak benar. Bunga dengan keindahannya sesungguhnya menyimbolkan keindahan penghormatan umat Katolik kepada para kudus. Dengan bunga ini juga kita mau mengenang betapa indahnya hidup orang kudus yang disimbolkan lewat bunga itu. Ini bukan sesuatu hal yang magis atau klinik sehingga tidak ada sesungguhnya aturan yang ketat perihal berapa jenis bunga yang harus dipasang, berapa jenis warna. Itu tidak ada disebutkan dalam gereja Katolik. Memang ada bunga-bunga tertentu yang identik dengan orang kudus tertentu. Misalnya, Bunda Maria sangat identik dengan bunga mawar. Santo Yosef identik dengan bunga lili berwarna putih yang menggambarkan ketulusan hati Santo Yosef. Perihal bunga ini kita dibantu oleh teladan para paus, khususnya Paus Fransiskus yang kita lihat setia mengantar bunga ke patung atau gambar Bunda Maria. Misalnya, kalau ia akan melakukan atau baru saja pulang dari perjalanan di luar Vatikan, sebagai tanda permohonan doa dan ucapan terima kasih, Paus sering mengantar bunga ke patung Bunda Maria. Cara ketiga adalah mendupai patung. Asap dupa, sebagaimana kita ketahui, adalah simbol doa kita yang membubung harum mewangi ke hadapan Tuhan. Dengan dupa, kita mau menghormati juga orang kudus yang kita mohonkan doanya, yang kita hormati teladan hidupnya. Karena itu, dalam gereja Katolik di berbagai kesempatan
ada yang namanya ritus pendupaan patung-patung kudus. Misalnya yang paling sering kita lihat adalah bahwa imam dalam perayaan liturgi mendupai patung salib. Dan itu selalu dilakukan setiap kali merayakan misa dengan menggunakan dupa. Juga ada tradisi mendupai patung Bunda Maria dan para kudus lainnya dalam kegiatan devosi maupun dalam perayaan-perayaan lain seperti dalam perayaan ibadat sore meriah. Ingat sekali lagi, dupa bukan sesuatu klinik magis, seolah-olah asap dupa mau membangkitkan roh-roh di dalam patung. Itu keliru. Asap dupa sesungguhnya adalah simbol doa kepada Tuhan, sekaligus merupakan penghormatan kita kepada para kudus yang disimbolkan dalam patung-patung itu. Cara keempat adalah secara pribadi memasang dupa di depan patung. Kalau dalam cara sebelumnya, saya menyebut bahwa memasang dupa secara lebih resmi dalam ibadat bersama, maka kali ini saya mau mengatakan bahwa orang Katolik ada juga yang secara pribadi memasang dupa atau kemenyan di depan patung. Memang sejauh ini saya belum melihat secara persis apa kata gereja tentang pemakaian dupa secara pribadi ini. Dan saya juga tidak pernah melihat ada larangan resmi dari gereja tentang itu. Karena itu menurut saya, pemakaian dupa secara pribadi boleh-boleh saja, asalkan tetap dalam makna doa dan bukan dalam muatan unsur sesajian atau hal-hal yang mengandung hal majis. Motivasi dan penghayatan orang bersangkutan sangat menentukan apakah pemakaian dupa itu masih dalam koridor yang benar atau tidak. Cara kelima adalah mengarak patung. Misalnya dalam prosesi, kita sering melihat bahwa patung dalam gereja Katolik diarak, apalagi dalam momen-momen tertentu. Misalnya perarakan patung bulan Bunda Maria saat bulan Maria dan bulan Rosario. Atau juga perarakan patung Yesus dan Bunda Maria saat Paskah. Misalnya dalam prosesi yang sangat terkenal di negara kita, yaitu prosesi Tuan Ma. Prosesi patung Tuan Ma merupakan ungkapan iman umat. Nah, prosesi patung memang mendapat inspirasi termasuk dari kitab suci. Salah satu makna prosesi adalah tanda gereja sebagai umat Allah yang sedang berjalan bersama di dalam kehidupan, didampingan dengan doa-doa para kudus. Hal yang sangat dihindari ialah agar jangan terjadi bahwa prosesi itu hanya menjadi tontonan belaka dan tidak mengandung unsur doa. Maka prosesi patung orang Katolik harus selalu dalam nuansa doa. Cara keenam adalah menyentuh bahkan mengecup patung. Adalah tradisi yang sangat indah dalam gereja Katolik sebagai tanda cinta dan mohon doa dari orang kudus yang ditampilkan lewat patung. Kita menyentuh dan mengecup patung. Karena memang dengan patung kita dibantu untuk secara fisik berkontak dengan para kudus yang disimbolkan. Para paus, misalnya Paus Fransiskus, nampak berapa kali mencium patung. Contohnya saat memasuki gereja tertentu. Biasanya paus disodorkan patung salib untuk dicium. Dalam misa Natal, paus mencium patung bayi Yesus. Paus juga tampak menyentuh patung Bunda Maria, lalu kemudian membuat tanda salib. Maka jangan heran bahwa di kaki patung Santo Petrus di Vatikan kian terkikis dari hari ke hari karena saking banyaknya orang yang menyentuh dan mengecup patung ini. Ingat, ini adalah bentuk penghormatan terhadap orang kudus itu, bukan suatu penyembahan berhala terhadap patung, suatu ungkapan doa yang hidup. Cara ketujuh adalah membuat kertas permohonan di bawah patung. Hal ini lagi-lagi dipopulerkan oleh Paus Fransiskus, misalnya dengan patung Santo Yosef tidur. Paus Fransiskus bercerita bahwa ia setiap kali memiliki masalah, mencatatkan masalah itu di selembar kertas, dan kemudian kertas itu diletakkan di bawah kepala patung Santo Yosef tidur. Ini adalah ungkapan mohon doa dari Santo Yosef agar membawa masalahnya dalam mimpi, di mana kita tahu bahwa dalam kitab suci Santo Yosef dikisahkan mendapat pertolongan Tuhan justru di dalam mimpi. Jadi kita pun bisa mencoba menuliskan masalah kita di selembar kertas dan meletakkannya di depan patung orang kudus tertentu.
Cara kedelapan adalah berlutut di depan patung. Hal ini sering kali kita lihat, dan ini bukan bagian dari berhala. Karena berlutut di sini bukan dalam motivasi menyembah patung, namun memohon membantuan doa dari orang kudus yang disimbolkan oleh patung itu. Dengan berlutut, kita terbantu untuk mengungkapkan rasa permohonan kita secara lebih mendalam. Cara kesembilan adalah bermeditasi di depan patung. Banyak orang Katolik menikmati doa batin di depan patung. Karena memang dengan patung kita dibantu merenungkan kembali pesan-pesan khusus dari masing-masing orang kudus yang ditampilkan lewat patung. Misalnya dengan melihat patung hati kudus Yesus, kita secara visual melihat hati Yesus yang terluka dan mengalirkan darah. Ini serentak mengingatkan kita akan cinta Tuhan yang demikian besar bagi kita. Dan setelah tersentuh melihatnya, kita semakin mendalaminya lewat meditasi. Jika kita melihat wajah Yesus yang lemah lembut di patung, kemudian kita dibantu untuk menyadari bahwa Yesus selalu menatap kita, termasuk dalam penderitaan kita. Dan ini kemudian kita perdalam lagi lewat meditasi di depan patung. Atau juga ketika kita melihat Bunda Maria merangkul bayi Yesus. Saat itu kita dibantu untuk merenungkan bagaimana kita sebenarnya punya ibu, yaitu Bunda Maria yang selalu merangkul kita. Dengan patung ini, kita terbantu untuk memeditasikannya dan mengalaminya dalam pengalaman batin. Karena itu, jangan heran misalnya di depan patung hati kudus Yesus di Ganjuran, banyak orang bermeditasi. Karena memang sosok Yesus yang ditampilkan lewat patung ini memang sungguh membantu merasakan kehadiran Tuhan. Cara ke-10 adalah menghias patung. Di gereja maupun di rumah-rumah orang Katolik yang ada patung, biasanya patung-patung itu dihiasi, misalnya dengan kain maupun lampu-lampu. Ini adalah bentuk doa sebagai penghormatan bagi orang kudus yang ditampilkan lewat patung. Karena itu patut kita mengoreksi diri jika patung-patung di rumah kita, bahkan di gereja kita, ternyata tidak pernah dihiasi atau bahkan tidak pernah dibersihkan sama sekali. Patut dipertanyakan, apakah kita sungguh memberi penghormatan bagi orang kudus itu? Demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, 10 cara orang Katolik dalam menggunakan patung. Mudah-mudahan memperkaya kita dalam berdoa. Demikian pula bagi kita yang non-Katolik yang menonton video ini, semoga dengan menonton video ini Anda mengetahui bahwa ketika 10 cara ini dilakukan, kami tidak sedang menyembah berhala, melainkan sedang berdoa mengalami Tuhan lewat sarana patung. Yesus, Engkau andalanku, Pace Ebene.